Shalom, saya Gure Natasha dengan NIM 2206561, Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Puji syukur pada kesempatan kali ini saya akan sharing tema Tuhan yang saya harap bisa memberkati kita semua yang mendengarkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dengannya. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ini yang baru yang Kau jadikan buat kami. Kami berterima kasih karena kesetiaan Tuhan. Terima kasih karena penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi pernyataan Tuhan itulah yang senantiasa membangkitkan iman kami untuk terus bergerak dan untuk terus maju, untuk bangun kembali, karena kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan segala perkara. Tuhan, hati dan pikiran kami terbuka siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berdoa supaya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah informasi, tetapi menjadi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah kehidupan kami. Transformasi kehidupan terjadi di hidup kami menjadi serupa dengan gambar-Mu. Hidup kami ini menjadi berkat buat banyak orang serta memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai agendanya Tuhan. Nah, kita ini diciptakan Tuhan untuk menjadi kesenangannya. We are created for His pleasure. Namun kebanyakan orang percaya secara sadar ataupun tidak seringkali berpikir sebaliknya, bahwa Tuhan ada untuk kesenangan mereka. Diingatkan berulang kali bahwa kita ini ciptaannya Tuhan, dan tentunya sebagai pencipta, Tuhan pasti lebih mengerti tentang kita, tentang apa yang baik yang Dia mau kita kerjakan dalam hidup yang Dia berikan. Nah, kita sudah belajar bahwa karena dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus, dan akibatnya manusia menjadi sibuk dengan agendanya sendiri atau sibuk dengan rencananya sendiri. Dunia ini ada di sekitar kita membuktikan bahwa bagaimana manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Fokus mereka hanya untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Mereka hidup hanya untuk mencari kesenangannya pribadi, yang mereka kejar semata-mata hanyalah hasil pencapaian mereka, diukur dengan tahta dan harta benda semata. Saya teringat perkataan John Maxwell, seorang penulis buku tentang leadership yang sangat terkenal. Beliau ini mengatakan bahwa with can think of success in terms of research for more on relation, dan kita cenderung memikirkan kesuksesan dalam bentuk hasil, padahal sebenarnya sukses ini jauh lebih bergantung kepada hubungan. Lalu kemudian beliau juga mengatakan success is a time when the people close to us love and respect us the most. Dan sukses yang sebenarnya dicapai pada saat orang-orang yang terdekat ini dekat dengan kita, yang paling mengasihi dan menghormati kita. Nah, sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, sebagai seorang imamat yang rajani, sebagai orang yang percaya Yesus yang sudah diberikan akses untuk menghadap kepada kehadiratnya, kapan saja seharusnya kita sadar bahwa ada yang lebih mulia daripada semua hasil dicari oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai rencana bahwa hidup kita ini untuk membawa kemuliaan bagi namanya dan menjadi berkat buat sesama manusia. Namun meskipun kita sadar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita, rencana yang baik dan rencananya penuh dengan damai sejahtera,
Tapi kenyataannya, setiap kali Tuhan menyatakan rencananya, tidaklah mudah buat kita untuk menerimanya. Begitu saja, apalagi melakukannya. Dan inilah yang sering kali terjadi, yang sering kali menjadi attention seperti tarik-menarik dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa dalam Alkitab, Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan 9, semua perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya juga jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Perhatikan, bukan hanya rancangannya yang kerap berbeda dengan rancangan kita, tetapi juga jalan untuk mencapai rancangan tersebut juga berbeda. Kalaupun pada akhirnya kita bisa menerima rancangannya, bukan berarti jalan Tuhan yang akan ditempuh atau jalannya akan Tuhan tempuh untuk mencapai rancangan tersebut. Sama seperti halnya dengan jalan kita. Contohnya, Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham, dan tentu Abraham tidak keberatan dengan hal tersebut, dengan rencana tersebut, dengan rencana yang telah Tuhan berikan, karena memang pada dasarnya Abraham dan istrinya Sarah belum mempunyai keturunan. Kita lihat bagaimana jalan yang dipikirkan, yang direncanakan, yang ditempuh Abraham dan Sarah sangat berbeda dengan jalan yang telah ditetapkan Tuhan, yang telah Tuhan tempuh, dan bukan hanya jalan yang berbeda, tetapi juga waktunya yang berbeda. Karena waktu Abraham berbeda dengan waktunya Tuhan, yang diceritakan bahwa karena umurnya yang sudah menua, maka Abraham mengambil jalan yang lebih mudah dengan menghampiri Hagar sebagai hamba istrinya untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan janji Tuhan akan keturunan yang sebenarnya datang melalui Sarah. Meskipun usia yang sudah sangat lanjut bagi Abraham dan Sarah, yang secara pemikiran manusia pastinya tidak mungkin terjadi. It is impossible. Tapi dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 sampai 19, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah menjadi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata pada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagi kau dan akan menamai dia adalah Isa. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Abraham sendiri menertawakan jalan yang Tuhan pilih, karena Tuhan memilih untuk memakai jalan yang tidak masuk akal, tidak masuk dalam akal pikirannya sebagai manusia. Tuhan memilih jalan yang lebih tinggi, itu sebabnya selalu diperlukan iman untuk mengikuti jalannya Tuhan. Demikian juga ketika kita melihat Yesus dalam pelayanannya selalu memakai cara yang berbeda-beda, cara yang tidak biasa, cara yang di luar pemikiran manusia, cara yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, seperti Yesus memakai air pembasuhan untuk menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana. Lalu Yesus juga menyembuhkan orang buta dengan cara meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah dan mengoleskannya pada mata orang buta. Tadi sambil berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolom Siloam, dan orang buta itu pun menjadi melihat, menjadi sembuh.
Lalu suatu hari Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Nah, rencana ini tentu mengagetkan murid-muridnya karena sama sekali tidak pernah terbesit dalam pemikiran mereka untuk memberi makan 5.000 orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Tetapi karena guru mereka yang memerintahkan, maka mereka harus mengikuti. Mereka mulai berpikir, bagaimana nih caranya memberi makan 5.000, sedangkan kita tidak punya stok untuk itu. Lalu beli makanan di mana, berapa uang yang dibutuhkan, uang yang notabene-nya belum tentu mereka itu punya. Karena Tuhan selalu memikirkan rencana-rencana yang tidak biasa, Yesus cukup dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Waktu Yesus mendengarkan Lazarus sahabatnya meninggal, Alkitab juga mencatat bahwa ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada sebelum pergi untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa perbedaan dalam agendanya Tuhan yang berbeda bukan hanya rancangannya, tetapi juga jalan untuk mencapai rancangan tersebut, jalan untuk mencapai rancangan itu, dan waktu pelaksanaannya pun berbeda. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, tetapi waktu Tuhan akan selalu indah pada akhirnya. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir itu, sebabnya yang sering menjadi pertanyaan kita semua terhadap agendanya Tuhan adalah bagaimana mungkin, atau bagaimana mungkin terjadi, kok bisa sih. Pertanyaan ini diucapkan oleh Zakaria, seorang imam, ketika malaikat Gabriel memberitahukan dia bahwa dia dan Elizabeth istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki ketika mereka berdua sudah lanjut umurnya, sudah lanjut usia. Kita bisa baca dalam Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bayangkan, seorang imam seperti Zakaria saja kesulitan untuk mengerti jalan dan waktu yang Tuhan pilih. Apalagi kalau kita baca bahwa Zakaria ini bukanlah orang sembarangan. Dia seorang yang mempunyai rekam jejak yang sangat baik sebagai seorang imam gitu. Seperti yang dicatat dalam Lukas pertama ayatnya yang ke-5 dan ke-6, dikatakan pula pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Nah, keduanya ini adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan yang Tuhan telah tetapkan dengan tidak bercacat. Pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh Maria Ibu Yesus ketika malaikat datang membawa berita bahwa dirinya akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Tentu ini membuat kaget. Kita bisa baca dalam Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kita lihat Maria mengalami kesulitan untuk mempercayai jalan yang Tuhan pakai. Bagaimana mungkin terjadi, katanya. Aku masih seorang perawan. Bisa saja Maria ini berpikir karena dia belum bersuami gitu ya.
mengapa tidak menunggu untuk dia menikah lebih dahulu? Lalu kita lihat dalam agendanya Tuhan selalu ada 3 elemen yang penting yang berbeda dengan agenda kita, yaitu sebagai manusia, yaitu rancangan, jalan, dan waktu. 3 elemen yang sangat-sangat penting kalau kita mau melihat agendanya Tuhan yang sering kali berbeda dengan agenda kita, yaitu rancangan, jalan, dan waktu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana mungkin ini terjadi, ditanyakan oleh Zakaria dan juga oleh Maria. Tentu Tuhan tidak heran kalau kita juga mempunyai pertanyaan yang sama akan hal tersebut. Ketika kita berhadapan dengan agendanya Tuhan, seringkali banyak orang yang sudah percaya Yesus pun melontarkan pertanyaan yang sama. Ketika mereka ingin mendengarkan suara Tuhan, bagaimana mungkin terjadi di zaman yang susah seperti sekarang ini? Contohnya, bisnis bisa lancar, bagaimana mungkin terjadi? Bagaimana mungkin usia segini masih bisa dapat pasangan hidup yang benar di depan Tuhan? Bagaimana mungkin terjadi sudah divonis dokter masih bisa sembuh? Bagaimana mungkin terjadi dalam gaji seperti ini bisa punya rumah sendiri? Bagaimana mungkin terjadi pernikahan yang sudah berantakan nggak bisa diperbaiki lagi, bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin terjadi untuk saya bisa meneruskan sekolah sedangkan orang tua nggak punya biaya untuk hal tersebut, tidak punya uang yang cukup untuk membiayai saya sekolah? Bagaimana mungkin terjadi untuk mendapatkan izin? Bagaimana mungkin terjadi untuk diterima pekerjaan yang selama ini diimpikan, dan lain sebagainya, dan bagaimana mungkin hal-hal yang lainnya. Tapi kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus mempercayai. To follow Jesus, we need to trust Him. Itu sebabnya penting buat kita untuk mempelajari firman-Nya supaya kita mulai mengenal siapa sih Tuhan kita dan mengerti bahwa jalan yang Tuhan pakai untuk mencapai sebuah rancangan itu seringkali memang di luar pemikiran atau menembus batas pikiran manusia. Tapi Tuhan suka bahwa membawa kita ke area yang sepertinya tidak mungkin bagi kita, tetapi justru itulah yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia berkuasa, dan bahwa Dia mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah sebabnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita ini perlu modal iman untuk mengikuti Tuhan. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 mengatakan juga bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan tidak memiliki masalah untuk mempercayai kita, tetapi seringkali kita yang memiliki masalah untuk mempercayai Tuhan secara konsisten. Nah, masalah terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah membuat diri kita mempercayai Tuhan sampai pada tingkat yang Dia inginkan. Kita tidak percaya pada tingkatan seperti yang Tuhan mau. Kita percaya dan supaya kita berada pada tingkatan yang sama seperti yang Tuhan mau. Maka Tuhan mengundang kita untuk berjalan bersama dengan Dia dalam sebuah perjalanan iman. Kita sebenarnya sering mendapatkan undangan tersebut, namun kita melihat undangan tersebut berbeda. Kita melihatnya seperti sebuah interupsi. Undangan Tuhan itu seperti sebuah gangguan buat kita, seolah-olah menginterupsi rencana kita. Bahkan seringkali kita melihatnya seolah-olah Tuhan ingin menggagalkan rencana kita dengan tidak mengabulkan permohonan doa-doa kita. Kita sudah rajin bahwa ini di dalam doa, bahkan sudah berpuasa tetapi tidak juga dikabulkan. Padahal kita tidak sadar bahwa
Pada saat itu Tuhan sedang menyodorkan agendanya yang jauh lebih baik daripada agenda kita sendiri. Tetapi kita melihatnya sebagai sebuah interupsi. Interupsi tersebut bisa dalam bentuk hubungan yang putus, atau bisnis proposal, atau lamaran pekerjaan yang ditolak, jadwal yang ditunda, appointment yang gagal, pesan yang tidak sampai, dan lain sebagainya. Karena kita tidak mengerti bahwa Tuhan sedang menyodorkan agendanya, respon kita seringkali salah kepada Tuhan. Marah-marah, kita kecewa, kita ngambek, tidak mau lagi pelayanan, tidak mau lagi pergi ke gereja, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tujuan interupsi tersebut adalah Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Tuhan ingin memberikan lebih baik untuk kita. Karena seringkali apa yang kita mau bukanlah yang terbaik, bahkan terkadang yang kita mau atau yang kita doakan itu adalah sesuatu yang mencelakakan diri kita sendiri pada akhirnya. Tetapi ada juga di antara kita yang pada akhirnya menyerah dan rela atau sedikit terpaksa untuk memenuhi undangan Tuhan tersebut, dan mereka yang memenuhi undangan tersebut seringkali memakai istilah sedang diproses Tuhan. Saya sedang diproses Tuhan. Tuhan, ini apa sih artinya kalau seseorang berkata bahwa dia sedang diproses Tuhan? Artinya dia sedang dibawa pada tingkat kepercayaan atau tingkatan iman seperti yang dia mau, seperti yang Tuhan mau dia berada. Kalau kita taat termasuk dalam prosesnya Tuhan sampai selesai, maka pada akhirnya pada proses tersebut iman kita kepada Tuhan akan naik tingkatannya, menjadi semakin kuat, dan kita tidak lagi mudah digoyahkan oleh berbagai macam hal yang selama ini mungkin mengganggu kita, mengganggu pikiran kita, karena iman kita berada pada posisi yang lebih tinggi. Nah, sekarang mari kita buka di kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru, yang baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan, aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih-Nya kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, orang ini mengira untuk memperoleh kehidupan yang kekal, ia harus berbuat sesuatu terlebih dahulu, sedangkan keselamatan dan hidup yang kekal datang karena seseorang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan karena perbuatan. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 8 dan 9 katakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Lalu Roma 10 ayat 9 dan 10 katakan juga, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku akan diselamatkan." Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah ketika dia memakai Yesus sebagai guru yang baik, Yesus menjawabnya dengan berkata, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, pernyataan ini sebenarnya tidak salah bahwa Yesus ini memang
Baik, tetapi apakah pernyataan itu keluar dari pengalaman? Rupanya tidak bisa, jadi dia hanya dengar dari orang lain bahwa Yesus seorang guru yang baik, dan untuk membuktikan pernyataannya itu, maka Yesus mengundang dia untuk ikut dalam perjalanan. Namun undangan dari Yesus ini mungkin terdengar berbeda di telinga orang ini, terutama ketika Yesus meminta dia untuk menjual semua miliknya dan memberikan kepada orang-orang miskin. Undangan Yesus sangat tidak masuk akal, di luar ekspektasi daripada orang ini. Mungkin dia berpikir, kata orang dia baik, kok begini jadinya? Kok saya disuruh jual semua harta dan kasih ke orang miskin? Padahal sebenarnya Yesus ingin menunjukkan di mana hati orang ini, yaitu hatinya tersangkut pada hartanya. Dan itu menjadi jelas ketika orang ini menolak undangan tersebut dan dia pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa. Karena banyak hartanya, secara tidak langsung Yesus juga menekankan apa yang pernah diajarkan, bahwa kita ini tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu Tuhan dan Mammon. Orang kaya ini kehilangan kesempatan untuk mempunyai pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Yesus. Dia juga kehilangan kesempatan untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta benda, dan orang ini juga kehilangan kesempatan untuk membuktikan sendiri apakah benar Yesus itu baik. Lalu yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah bahwa tidak semua orang mau untuk dibawa dalam perjalanan iman bersama dengan Yesus. Tidak semua orang mau diproses oleh Tuhan, terutama mereka-mereka yang hatinya tertambat pada harta di dunia ini. Ingat, Yesus kemudian berkata, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai 25. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kekayaan dan harta mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, yang dapat membuat orang melupakan hal-hal yang jauh lebih penting, hal-hal yang mendatangkan keselamatan dan hidup yang kekal. Yesus sendiri katakan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian mau menerima apabila Tuhan menyodorkan agendanya? Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau
Yesus.